Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Dylan Saputra, NIM 2105520031. Saya dari program studi S1 Akuntansi angkatan 21 Universitas Tikbang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen resiko kredit dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Yang pertama yaitu ada manajemen risiko. Definisi manajemen risiko yaitu adalah proses sistematis yang diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko. Tujuan dari manajemen risiko yaitu untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin akan timbul dan memaksimalkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan. Risiko sendiri berhubungan dengan ketidakpastian, dalam arti yaitu risiko dapat menguntungkan maupun merugikan. Beberapa poin penting mengenai manajemen risiko yaitu manajemen risiko berfokus pada mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi atau proyek. Risiko juga diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Dalam perusahaan, risiko harus dikelola dengan baik, terutama di tengah situasi yang seperti ini. Jadi, perusahaan harus dapat membaca hal-hal apa saja yang dapat terjadi di dalam proyek maupun organisasi. Manfaat dari manajemen risiko bagi perusahaan yaitu yang pertama ada menjamin pencapaian tujuan perusahaan, meminimalkan kemungkinan bangkrut, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan yang terakhir yaitu memberikan keamanan pekerja. Dalam manajemen risiko terdapat prinsip. Yang pertama ada perumusan tujuan, kesatuan arah, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang, koordinasi, dan pengawasan. Risiko memiliki beberapa macam bentuk, yaitu ada risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko politik, risiko ketidakpastian, dan risiko persaingan. Langkah-langkah manajemen risiko yaitu 1. Mengidentifikasi risiko perusahaan yaitu seperti menggunakan kuesioner analisis risiko, laporan keuangan, peta aliran, inspeksi langsung, interaksi dengan pihak luar, dan catatan statistik kerugian masa lalu. Hal-hal tersebut dapat membantu kita untuk mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi di perusahaan. Lalu ada mengukur risiko dengan metode sensitivitas dan volatilitas. Digunakan untuk mengukur risiko. Dan ada risiko sisi bawah atau downside risk. Juga dapat dievaluasi. Dan yang terakhir, ada pengendalian risiko yang melibatkan tindakan untuk mengurangi risiko atau memitigasinya. Nah, di sini ada tujuan utama dari manajemen risiko. Yang pertama ada melacak sumber-sumber risiko.
yang ditujukan untuk mengidentifikasi, melacak sumber-sumber risiko yang dapat mempengaruhi organisasi atau proyek. Kedua, ada menyediakan informasi risiko bagi perusahaan, yaitu memberikan informasi yang relevan tentang risiko kepada perusahaan, seperti informasi yang berguna bagi perusahaan agar perusahaan tidak mendapatkan risiko tersebut. Yang ketiga, ada meminimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko, yaitu meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat risiko yang akan terjadi. Yang keempat, ada memberikan rasa aman bagi para stakeholder. Dengan mengelola risiko, perusahaan dapat memberikan rasa aman kepada para pemangku kepentingan stakeholder. Pemangku itu yaitu seperti investor dan lain-lain. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Pastinya perusahaan juga ingin perusahaan tersebut itu bangkit dan tumbuh. Selanjutnya ada kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan berupa pemberian pinjaman dan fasilitas pembiayaan oleh bank atau lembaga keuangan dengan harapan adanya pelunasan dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui bersama. Kredit yang diberikan itu oleh bank dapat memiliki berbagai bentuk dan tujuan, dan di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis kredit yang umumnya dapat ditawarkan, yaitu ada kredit modal kerja, kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja usaha seperti pembelian barang dagang, tujuannya untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Lalu yang kedua ada kredit investasi, digunakan untuk membiayai investasi dalam usaha seperti pembangunan pabrik atau pembelian mesin. Kredit ini berfokus pada pertumbuhan jangka panjang. Lalu yang ketiga ada kredit konsumsi, yaitu diberikan untuk keperluan konsumsi pribadi atau sering disebut sebagai personal loan. Adapun kredit berdasarkan jangka waktu, yaitu ada kredit jangka pendek, maksimumnya yaitu 1 tahun. Lalu ada kredit jangka menengah dari 1 hingga 3 tahun. Dan yang terakhir ada kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun. Lalu ada kredit berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kredit angsuran atau installment. Angsuran pokok meningkat sedangkan bunga menurun seiring berjalannya waktu. Lalu ada kredit accept, yaitu diberikan oleh bank dan umumnya dikenal oleh masyarakat luas. Lanjut ada resiko kredit. Definisi dari resiko kredit yaitu adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, resiko kredit adalah kemungkinan debitur tidak mampu membayar pinjamannya. Jadi dalam manajemen risiko, penting untuk memahami dan mengelola risiko ini agar dapat menjaga stabilitas keuangan. Dalam risiko kredit, yaitu risiko ini dapat mengacu pada kemungkinan pemberian pinjaman tidak akan menerima pokok dan bunga yang terutang
yang dapat mengakibatkan gangguan arus kas dan peningkatan biaya untuk penagihan-penagihan. Adapun beberapa jenis risiko kredit. Yang pertama ada risiko kredit berdasarkan counterparty, yaitu adanya risiko debitur terkait dengan ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman. Lalu ada risiko kontrak pihak ketiga terkait dengan risiko gagal bayar dari pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi. Lalu ada risiko negara terkait dengan risiko gagal bayar dari negara atau pemerintah. Lalu ada risiko kredit berdasarkan pinjaman. Yang pertama ada risiko kredit konsumsi terkait dengan pinjaman konsumen seperti kartu kredit dan pinjaman pribadi. Lalu ada risiko kredit bisnis terkait dengan pinjaman kepada perusahaan atau bisnis. Lalu ada risiko kredit properti terkait dengan pinjaman properti seperti KPR. Lalu ada risiko kredit berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada risiko kredit jangka pendek, yaitu dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Lalu ada risiko kredit jangka menengah 1 hingga 3 tahun. Dan yang terakhir ada kredit jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Lanjut. Jenis risiko kredit. Yang pertama ada risiko kredit sovereign atau kredit negara, risiko kredit korporat, dan ada risiko kredit konsumen seperti yang telah dijelaskan. Saya akan jelaskan kembali, yaitu risiko kredit sovereign adalah risiko yang terjadi jika sebuah negara gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang ketika jatuh tempo. Kegagalan membayar utang ini meliputi pembayaran pokok kredit ditambah bunga serta denda sesuai perjanjian di awal. Dengan kata lain, ini adalah risiko gagal bayar pada utang negara atau bisa disebut sovereign debt. Lalu ada risiko kredit korporat terjadi ketika sebuah perusahaan atau bisnis menghadapi kesulitan untuk membayar kembali pinjamannya yang tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan dapat mengaruhi stabilitas keuangan dan operasional perusahaan. Dalam mengelola risiko kredit korporat, ada beberapa strategi yang umumnya digunakan, yaitu ada 1. Diversifikasi portofolio, yaitu menyebar kredit di berbagai sektor ekonomi dan wilayah geografis untuk mengurangi risiko konsentrasi. Yang kedua ada penetapan batas kredit. Menetapkan batas maksimal kredit untuk mencegah exposure berlebihan. Yang ketiga ada penggunaan agunan, meminta jaminan atau aset dari peminjam sebagai jaminan. Lalu yang keempat ada analisis kelayakan kredit, menganalisis profil kredit dan kemampuan bayar perusahaan. Dan yang kelima ada asuransi kredit, menggunakan asuransi kredit untuk melindungi dari risiko gagal bayar. Lalu yang terakhir ada risiko kredit konsumen. Risiko kredit konsumen adalah potensi yang diperkirakan oleh lembaga keuangan terhadap individu yang mungkin mengalami kegagalan dalam membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kemampuan finansial debitur dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kapasitas finansialnya. Jenis risiko kredit yang relevan dengan konsumen itu meliputi adanya sovereign credit risk, corporate credit risk, dan ada retail customer credit risk. Lanjut ada
kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit mengacu pada penilaian terhadap sejauh mana debitur mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan atau tagihan utang kepada pihak lain. Biasanya, lembaga keuangan seperti bank melakukan penilaian ini untuk memahami kualitas kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Status kolektibilitas kredit dapat dikelompokkan dalam 5 tingkatan berdasarkan pembayaran angsuran dan bunga. Seperti yang ada di PPT saya, yaitu ada 5. Yang pertama ada lancar, yaitu debitur secara konsisten membayar angsuran tepat waktu. Yang kedua ada dalam perhatian khusus, debitur memiliki keterlambatan pembayaran dalam rentang 1-90 hari, tetapi masih memiliki arus kas yang memadai. Yang ketiga yaitu kurang lancar, debitur dan bank mengirimkan SP atau surat peringatan pertama. Yang keempat ada diragukan, debitur memiliki tunggakan dalam periode 121-180 hari dan bank harus mengasumsikan bahwa angsuran mungkin tidak akan dibayar. Dan yang kelima ada macet, debitur memiliki tunggakan lebih dari 180 hari dan bank harus melakukan tindakan penyelesaian terakhir seperti melelang jaminan. Semakin tinggi tingkat kolektibilitas, semakin rendah kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya. Lanjut, ada resiko keuangan. Definisi resiko keuangan yaitu adalah bentuk kerugian atau kehilangan uang atau barang berharga lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Ini terkait dengan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan keuangan dan dapat menyebabkan kerugian. Seperti misal ada risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko keuangan juga merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian finansial atau ketidakpastian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan suatu entitas. Risiko ini dapat timbul karena berbagai faktor, seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, ketidakpastian pasar, kebijakan pemerintah. Adapun jenis risiko keuangan, yang pertama ada risiko nilai tukar, terkait dengan fluktuasi nilai mata uang asing yang dapat memengaruhi nilai aset dan kewajiban dalam mata uang tersebut. Lalu yang kedua ada risiko suku bunga, yaitu timbul akibat perubahan suku bunga yang memengaruhi biaya pinjaman dan pendapatan investasi. Dan yang ketiga ada risiko likuiditas, terjadi jika entitas menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya karena kekurangnya dana tunai. Yang keempat ada risiko kredit, yaitu berkaitan dengan kemampuan pihak lain, semisal nasabah atau mitra bisnis, untuk membayar kembali utang atau kewajiban finansial. Dan yang kelima ada risiko pasar yang melibatkan fluktuasi
harga aset, saham, komoditas, instrumen keuangan lainnya yang ada di pasar. Untuk mengelola risiko keuangan, terdapat langkah-langkah yang diambil di antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi risiko, yaitu seperti kita mengenali risiko-risiko yang mungkin timbul dalam bisnis Anda. Lalu yang kedua ada penilaian risiko, yaitu untuk indikator penilaian tingkat kerugian dan kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga ada respon risiko, memilih dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko. Yang ketiga ada rencana manajemen risiko, yaitu seperti kita membuat tabel rencana memanage risiko yang sekiranya dapat terjadi. Lalu yang kelima ada mengimplementasikan tindakan, seperti kita melakukan tindakan berdasarkan rencana yang telah kita buat atau kita susun. Dan yang keenam ada monitoring dan evaluasi, yaitu pantau dan meninjau efektivitas manajemen risiko secara berkala. Selanjutnya ada risiko hukum. Definisi risiko hukum yaitu adalah risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. Ini dapat mencakup risiko seperti litigasi, risiko kontrak, risiko terkait regulasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi yang lebih jelasnya lagi, yaitu risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat gugatan atau kelemahan aspek yuridis terhadap dua pendekatan. Dalam mendefinisikan risiko hukum ada arti luas dan arti sempit. Arti luas dari risiko hukum yaitu setiap tindakan perusahaan terkait aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari konsekuensi hukum. Itu arti luas. Arti sempit yaitu risiko hukum berasal dari lemahnya produk hukum atau ketidakpastian hukum terhadap konsekuensi bisnis. Adapun beberapa penyebab munculnya risiko hukum. Yang pertama ada 1. Kelemahan aspek yuridis, yaitu terkait dengan kondisi peraturan atau kesepakatan yang kekuatan hukumnya tidak kuat, seperti kontrak yang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku. Lalu ada perubahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan berubah dari waktu ke waktu dan perusahaan harus mengikuti perubahan ini agar terhindar dari risiko hukum. Dan yang ketiga ada kesalahan dalam kontrak. Risiko ini terjadi karena adanya kesalahan dalam pembuatan kontrak. Dan yang keempat ada kegagalan dokumentasi. Risiko ini muncul karena dokumen yang tidak berfungsi atau tidak lengkap. Dampak dari risiko hukum bagi perusahaan meliputi perjanjian yang dapat dibatalkan, sanksi administratif, sanksi pidana, dan kerugian material. Untuk memastikan kepatuhan hukum, solusi teknologi seperti
RCS atau Regulatory Compliance System dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan memahami kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Lanjut, ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak citra organisasi Anda di mata masyarakat umum. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti publisitas negatif, bertindak tidak etis, atau tidak menepati janji. Dalam dunia bisnis, reputasi memiliki peran yang sangat krusial karena dapat mempengaruhi persepsi publik, perilaku konsumen, karyawan, investor, dan pemerintah. Dalam risiko reputasi di bisnis bersifat subjektif dan didasarkan pada persepsi publik. Entah akurat atau tidak, keduanya dapat mendorong perilaku konsumen, karyawan, investor, dan pemerintah. Ada beberapa jenis risiko reputasi yang dapat merusak citra bisnis. 1. Data breach. Kondisi di mana ketika data berisi informasi sensitif atau rahasia diakses oleh orang dari luar perusahaan atau orang yang tidak bekerja di perusahaan. Insiden ini dapat merugikan citra perusahaan dan memicu pelanggan beralih ke kompetitor yang dianggap lebih aman. Karena di sini kita sudah dianggap bahwa data rahasia kita telah bocor atau dihack. Lalu yang kedua ada produk bermasalah. Resiko ini terkait produk yang mengalami cacat atau masalah. Dan di situ ada konsumen yang merasa tidak puas. Nah, konsumen yang merasa tidak puas itu lalu kalau zaman sekarang kayak seperti membuat video review apakah worth it untuk dibeli atau tidak. Nah, kalau semisal tidak, itu dapat merusak reputasi perusahaan. Lalu yang ketiga ada ulasan buruk dari pelanggan, yaitu tanggapan negatif di media sosial atau platform ulasan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap bisnis Anda. Jadi bagi perusahaan harus menjaga kualitas dari produknya dan harus ada quality control. Untuk melindungi reputasi bisnis, Anda dapat responsif terhadap masalah pelanggan, mengorganisasi kebijakan media sosial, dan menggunakan layanan media sosial untuk mempromosikan bisnis Anda. Lanjut ada manajemen risiko kredit. Definisi dari manajemen risiko kredit yaitu adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam konteks industri, perbankan, dan keuangan, manajemen risiko kredit sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan lembaga dan memastikan kelangsungan bisnis perusahaannya. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam mengelola risiko kredit meliputi variabilitas ekonomi,
keterbatasan data, kompleksitas portofolio, dan perubahan regulasi. Mari kita bahas lebih detail mengenai manajemen risiko kredit. 1. Mengidentifikasi risiko kredit seperti penyaringan debitur. Dengan langkah awal adalah menyaring debitur yang memenuhi kriteria sebaik mungkin. Ini melibatkan analisis terhadap profil debitur, termasuk riwayat kredit, pendapatan, dan tanggungan finansial. Lalu ada penilaian risiko yang mengidentifikasi potensi risiko pada setiap debitur berdasarkan faktor seperti sektor industri, kondisi ekonomi, dan karakteristik kredit. Lalu ada pengukuran risiko kredit. Dalam pengukuran risiko kredit ada skor kredit, yaitu lembaga keuangan menggunakan skor kredit untuk mengukur risiko kredit. Skor ini didasarkan pada data historis dan prediksi kemampuan debitur membayar kembali pinjaman. Lalu ada juga analisis portofolio, melibatkan evaluasi keseluruhan portofolio kredit untuk memahami risiko secara agregat. Lalu ada yang ketiga, pengelolaan risiko kredit. Ada pemantauan kredit, pengendalian risiko, dan pembaruan kebijakan kredit. Pemantauan kredit itu untuk mengawasi kinerja kredit debitur selama masa pinjaman. Jika ada perubahan dalam kondisi keuangan debitur, tindakan dapat diambil. Lalu tadi ada 3 ya, ada pengenalan kredit, pengendalian risiko, pembaruan kebijakan kredit. Lanjut ke pengendalian risiko, yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi risiko seperti mengurangi batas kredit atau menggunakan bunga lebih tinggi. Lalu ada yang ketiga, pembaruan kebijakan kredit, yaitu menyesuaikan kebijakan berdasarkan perubahan kondisi pasar, dan risiko. Lalu yang keempat ada solusi teknologi seperti RPA atau Robotic Process Automation. Teknologi ini dapat membantu mengoptimalkan proses manajemen risiko kredit dengan otomatisasi tugas-tugas rutin, analisis data, dan pemantauan portofolio kredit. Jadi tugas-tugas tersebut mudah dikerjakan secara otomatis oleh yang disebut dengan Robotic Process Automation. Ini teknologi yang membantu dalam proses manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit sangat penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan kelayakan pemberian pinjaman dan mengurangi potensi kerugian. Jadi sebelum kita memberikan pinjaman dan memberikan pinjaman kepada perusahaan lain, kita harus yang namanya memanage risiko kredit, apakah
dia bisa membayar dengan lancar, atau kita lihat background dari keuangan perusahaan tersebut, apakah finansial dari perusahaan tersebut itu sehat atau tidak, atau mengalami keanehan yang membuat kita sebagai perusahaan yang ingin meminjamkan jadi ragu. Jadi sebelum kita memberikan pinjaman, kita harus melakukan analisa, dipantau dengan manajemen risiko kredit seperti itu. Lanjut, tujuan dari manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko kredit adalah untuk mengurangi risiko kredit secara efektif. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan utamanya. Ada 5, yaitu meliputi 1, mengidentifikasi risiko, di mana manajemen risiko membantu mengenali risiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit kepada debitur tertentu. Ini melibatkan analisis profil kredit, sejarah pembayaran, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko. Tadi yang pertama, lalu ada yang kedua, yaitu mengukur risiko. Tujuan ini itu untuk melibatkan pengukuran risiko kredit secara kuantitatif, yang metode seperti yang tadi saya sebutkan pada pengukuran risiko kredit, yaitu ada skor kredit, model statistik, dan ada analisis portofolio. Digunakan untuk memperkirakan risiko secara lebih akurat. Jadi yang tadi saya sebutkan itu dia bisa membantu pada manajemen risiko kredit untuk mengurangi lah istilahnya, mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan secara lebih akurat. Jadi kita bisa istilahnya bersiap-siap untuk mengatasi risiko tersebut. Ketiga, yaitu ada mengelola risiko, yaitu manajemen risiko kredit yang bertujuan untuk mengelola risiko dengan mengambil tindakan yang sesuai. Ini termasuk menetapkan batas kredit, mengelola portofolio, dan mengurangi risiko melalui diversifikasi. Yang keempat, ada mengoptimalkan keuntungan. Meskipun mengurangi risiko adalah prioritas, manajemen risiko kredit juga berusaha memaksimalkan keuntungan. Ini melibatkan penilaian risiko dan imbal hasil yang seimbang. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu memastikan kepatuhan. Tujuan dari memastikan kepatuhan ini mencakup di mana kita memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal dalam memberikan kredit. Kepatuhan itu bagian penting dari manajemen risiko kredit. Lanjut, ada komite kredit. Pengertian dari komite kredit atau nama lain dari komite kredit tersebut adalah loan komite, yaitu komite operasional yang membantu dewan direksi dalam mengevaluasi atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi.
Jadi komite kredit ini mereka berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Komite kredit ini berperan penting dan memastikan kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pembiayaan. Tugas utamanya itu juga untuk menilai dan menentukan jumlah serta jenis kredit yang akan diberikan oleh bank. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa komite kredit ini berperan penting dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dia andil dalam diskusi untuk menentukan keputusan yang tepat itu seperti apa. Komite kredit juga memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 1. Ada mengevaluasi permohonan kredit. Komite kredit mengevaluasi permohonan kredit yang diajukan oleh debitur. Mereka mempertimbangkan faktor seperti latar belakang debitur, apakah debitur itu mampu untuk membayar, dan risiko yang terkait dengan kredit tersebut. Lalu yang kedua ada penentuan jumlah dan jenis kredit. Berdasarkan evaluasi, komite kredit memutuskan jumlah dan jenis kredit yang akan diberikan. Ini mencakup apakah kredit akan disetujui, besaran kredit, suku bunga, dan jangka waktu. Jadi pada penentuan jumlah dan jenis kredit, ini komite kredit memutuskan jumlah dan jenis kredit apa yang akan diberikan. Lalu yang ketiga ada kepatuhan terhadap kebijakan. Komite kredit memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan bank terkait pemberian kredit. Mereka memastikan bahwa risiko kredit dikelola dengan baik. Jadi dia memantau apakah risiko kredit itu baik atau bisa merugikan perusahaan. Lalu yang keempat ada pemantauan portofolio kredit. Tadi kan setelah komite kredit disetujui, setelah kredit debitur disetujui, komite kredit juga memantau portofolio kredit secara keseluruhan. Jika ada perubahan dalam kondisi debitur, mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi komite kredit berperan sebagai pengawas dan penasihat dalam pengambilan keputusan terkait kredit. Dengan demikian mereka membantu bank untuk menjaga kesehatan portofolio kredit dan mengurangi risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Lanjut ada tujuan komite kredit. Ya tidak jauh dari yang tadi saya jelaskan. Tujuan komite kredit yaitu untuk mengevaluasi dan memutuskan permohonan kredit. Mereka memastikan bahwa keputusan pemberian kredit didasarkan pada analisis yang cermat, memperhatikan risiko dan kepatuhan. Komite kredit juga bertujuan untuk menjaga kesehatan portofolio kredit dan memastikan keputusan yang seimbang antara risiko dan imbal hasil. Jadi seperti itu komite kredit yang sangat berperan penting dalam memberikan keputusan. Jadi pada saat diskusi, semisal ada debitur yang ingin meminjam atau kredit,
bank dalam jumlah besar itu pasti memiliki risiko kredit yang juga dikhawatirkan oleh bank. Maka dari itu komite kredit juga akan mendengarkan diskusi yang sedang dibahas, dan komite kredit juga berhak dalam memberikan saran dan pengambilan keputusan. Jadi debitur itu berhak atau tidak berhak mendapatkan kredit, karena sebelumnya juga debitur tersebut akan dimintai data diri dan akan dicari informasi mengenai debitur tersebut, apakah debitur tersebut itu pernah ada sesuatu dalam peminjaman uang atau pembayaran uang seperti kayak macet atau dia tidak membayar atau kabur atau hal-hal yang tidak diinginkan atau yang disebut juga dengan risiko kredit. Sepertinya cukup dari saya. Mohon maaf bila pada saat saya menjelaskan ada kata-kata yang kurang mengenakan dan tidak lancar. Saya mohon maaf. Jadi dari yang tadi saya jelaskan bahwa memanage risiko kredit itu sangat penting bagi perusahaan, karena kita sebagai semisal kalau kita memiliki perusahaan, kita juga ingin perusahaan kita grow up atau bertumbuh, dan jadi penggerak juga kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan memperkecil yang namanya kerugian. Seperti itu. Saya akhiri saja. Sekian dari saya. Saya Dylan Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.